Tuhan, Engkau jaga ya Tuhan, Engkau jaga mereka ya Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang menyertai kelas ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mulai kelas ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Perkenalkan, nama saya Elvin selaku PIC di kelas ini. Saya hari ini ditemanin melayani oleh rekan-rekan volunteer yang lain. Ada Pak David, ada Ci Siska, ada ada Ci Hana sebagai host, dan ada Pak Frankie dari Lampung. Oke, selama kelas berlangsung, kami menghimbau Bapak Ibu, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu gadget. Jadi tidak boleh kongsian, misalnya dalam satu rumah itu ada 2 orang mengikuti kelas, jadi masing-masing itu satu gadget, jangan berdua itu satu gadget. Oke, dan posisi tubuh dalam kamera itu harus seperti ini ya, dari dada sampai ke atas, melihat seperti ini. Dan di selama kelas berlangsung, kamera harus tetap dihidupkan ya. Kemudian kami menghimbau Bapak Ibu supaya tolong jangan melakukan aktivitas lain selama kelas berlangsung seperti chatting, main game, browsing internet, dan lain. Dan yang paling terutama, kami minta Bapak Ibu yang sedang menyetir itu jangan mengikuti kelas, tapi menepi dulu, ikutin kelas sampai selesai, baru melanjutkan perjalanan demi keselamatan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menyiapkan alat-alat bantu dalam belajar dalam kelas ya, seperti pulpen, buku tulis, alat tulis, ya Alkitab. Oke, kemudian selanjutnya untuk kelancaran administrasi, misalnya ada keperluan mendadak atau mendesak, contohnya mau ke kamar mandi, boleh ke kamar mandi dengan catatan video tetap dinyalakan, dan boleh chat saya secara pribadi di ruang chat Zoom ini ya, supaya tidak mengganggu peserta yang lain. Oke, nah sebelum memulai kelas, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan moto MSC Regional Sumatera, yaitu saya harus berkualitas. Oke, dalam hitungan ketiga ya, dengan tangan di kepala ya. Oke, 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Malam ini kita sama-sama akan belajar tentang etika kepemimpinan. Oke, yang akan diajarkan oleh PDT Mulyadi Budianto. Beliau adalah sekretaris umum yang kedua di gereja pusat kita ya, di Sinode. Saya persilakan host untuk memutar videonya. Terima kasih, Ciana. Mohon maaf ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mohon bersabar sebentar, ada teknika sedikitnya. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali menyapa Anda di kelas MSC ini, di kelas Etika Kepemimpinan.
Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami boleh mendapat kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Hamba-Mu berdoa kiranya Kau mengurapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat semua jemaat-Mu hari ini yang mendengarkan pengajaran ini. Dan juga kami berdoa untuk Kau mengurapi setiap peserta dari MSC ini, sehingga mereka mendapatkan rema-rema dari Allah, rema-rema dari Tuhan, rema-rema dari Roh Kudus, untuk mereka mulai bergerak, untuk mereka bangkit ya Tuhan, menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan, menjadi pemimpin yang diurapi Tuhan. Berkati kami hari ini lewat pengajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa buka di buku pengajaran MSC, atau kalau Anda punya digital filenya silakan buka supaya kita bisa mengikuti kelas ini dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang etika kepemimpinan. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang luar biasa, dan tentunya pemimpin yang diurapi Tuhan. Dan ada seorang pakar kepemimpinan yang luar biasa namanya John Maxwell berkata, "Everything rise and falls on leadership." Segala sesuatu itu jatuh atau bangkit karena kepemimpinan. Jadi pemimpin itu sangat penting peranannya di dalam perusahaan, di dalam keluarga, apalagi di dalam gereja, seperti di gereja Mawar Sharon di tempat ini. Saya percaya Tuhan memakai atau memilih orang-orang untuk bisa menjadi pemimpin yang luar biasa di gereja Tuhan yang ada, yang kita hari ini menjadi jemaat yang setia, dan saya percaya hari ini Anda akan dibangkitkan lebih lagi untuk dipakai Tuhan menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang membawa dampak di dalam setiap kegerakan atau di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Jadi pemimpin itu penting karena perusahaan itu bisa bangkit, perusahaan itu bisa maju, atau perusahaan itu bisa bangkrut karena pemimpin yang ditempatkan, CEO-nya, direkturnya, supervisornya, manajernya, semuanya. Begitu juga di dalam gereja. Gereja ini bisa bangkit, bisa maju, bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa, bisa memenangkan banyak jiwa kalau gembala sidangnya juga adalah pemimpin yang luar biasa, semua staff full-timer, staff pengembalaannya juga pemimpin yang luar biasa, dan juga Anda sebagai CGL atau volunteer juga pemimpin yang luar biasa. Jadi hari ini kita ingin mengikuti kelas ini supaya Anda benar-benar dipakai Tuhan dan Anda bangkit untuk bisa memberikan dampak bagi gereja ini, membawa kegerakan dan memenangkan banyak jiwa. Amin. Berapa yang rindu dipakai Tuhan? Anda bisa lambaikan tangan Anda atau bisa acungkan jempol di Zoom Anda. Saya percaya Anda semua tentunya rindu ya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita masuk dalam pengajaran hari ini. Bagaimana sih caranya kita ini bisa jadi pemimpin yang dipakai Tuhan, khususnya di Gereja Mawar Sharon. Yang pertama kita akan belajar tentang motivasi menjadi pemimpin, ya. Karena ini penting sekali. Anda harus punya model yang benar, Anda harus punya satu gambaran yang benar tentang pemimpin itu seperti apa sih di Gereja Mawar Sharon ini, sehingga ketika Anda punya gambaran yang benar, Anda bisa melakukan tugasnya sebagai pemimpin itu juga dengan benar. Saya percaya hal ini penting. Hal ini adalah nilai-nilai yang kami ingin ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Karena nilai akan membentuk perilaku kita. Dan ketika perilaku ini kita lakukan berkali-kali dengan konsisten, dengan setia, perilaku ini akan menjadi karakter di dalam kehidupan kita semua. Nah, hari ini saya ingin memberikan nilai kepemimpinan buat Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bertindak, berperilaku dengan benar, sehingga kita punya karakter yang benar, dan karakter itu menentukan masa depan kita seperti apa. Nah, hari ini nilai yang kami ingin tanamkan kepada Anda adalah untuk menjadi seorang pemimpin, Anda harus menjadi pemimpin yang memiliki motivasi yang benar, ya. Nah, bagaimana sih caranya kita punya motivasi yang benar di dalam setiap kepemimpinan kita? Nah, di dalam buku Anda di situ dikatakan ada 2 motivasi ketika kita ingin menjadi pemimpin. Motivasi yang pertama adalah untuk menjadi pemimpin itu ingin mendapatkan sesuatu.
Nah, baik itu kekuasaan, baik itu posisi atau jabatan, atau itu fasilitas yang kita rindukan. Nah, ini ketika pemimpin yang seperti ini naik, di pikiran mereka, di hati mereka adalah mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk diri mereka. Untuk bisa menggunakan orang yang ada di sekitar mereka, untuk mendapatkan fasilitas mungkin yang ada demi kepentingan pribadi mereka, bukan demi kepentingan pengikutnya. Jadi ada loh tipe pemimpin yang punya motivasi seperti ini. Diangkat jadi CG supaya, wah keren nih namanya jadi CG. Tapi tidak melakukan tugasnya dengan baik sebagai CGL atau sebagai coach atau sebagai team leader. Untuk semuanya digunakan hanya untuk demi kepentingan dia pribadi. Tapi ada motivasi yang kedua yang menurut saya bagus banget. Motivasi yang kedua adalah untuk memberikan sesuatu. Kalau tadi untuk mendapatkan sesuatu, tapi yang kedua ini adalah untuk bisa berkontribusi, untuk bisa memberikan kepada pengikutnya sebanyak-banyaknya. Jadi keuntungan bukan untuk dirinya, tapi keuntungan adalah untuk pengikutnya. Ketika pemimpin seperti ini diangkat, fokus mereka bukan kepada diri mereka sendiri. Kasihnya, cintanya bukan kepada diri mereka sendiri, tapi cintanya itu kepada Tuhan, cintanya kepada gereja Tuhan, dan cintanya kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani. Jadi kehidupan mereka bukan untuk memperkaya diri mereka sendiri, tapi untuk memperkaya orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi pastikan Anda itu punya motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang Anda pimpin. Kenapa kita harus memberikan sesuatu sih? Karena Yesus mengajarkan demikian. Kita buka sama-sama di Markus pasal 10 ayat 42 sampai 43. Bunyinya begini, dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43 katakan gini, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kita bisa melihat ada pemimpin-pemimpin di dunia ini yang menggunakan kekerasan, menggunakan otoritas untuk mendapatkan dari sebanyak-banyaknya dari pengikut mereka. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kalau ingin menjadi pemimpin di rumah Tuhan, untuk menjadi pemimpin yang serupa dengan Yesus, harus menjadi pemimpin yang mau merendahkan diri, pemimpin yang mau melayani orang banyak di sekitarnya, pemimpin yang memperkaya hidup orang lain yang ada di sekitar mereka. Jadi kita bisa melihat, Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita ingin menjadi pemimpin, motivasi kita haruslah melayani, haruslah untuk bisa berkontribusi, haruslah untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang kita pimpin. Bukan untuk mengeruk sebanyak-banyaknya, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk bisa memperkaya hidup orang lain yang ada di sekitar kita semua. Nah, untuk jadi pemimpin, saya pernah dapat satu diagram yang bagus banget nih. Diagramnya segitiga nih Bapak Ibu sekalian ya. Saya ingin ajarkan kepada Anda semua hari ini. Nah, ini ada segitiga ya yang bagus banget gitu ya. Ini namanya segitiga yang pertama namanya hak. Ini segitiganya seperti ini gitu ya. Lalu ada segitiga yang kedua, sama segitiganya tapi terbalik. Ini segitiga yang namanya kewajiban. Ya. Saya tulis ya. Ini kewajiban. Nah, kita juga memiliki tingkat kepemimpinan di Gereja Mawar Sharon gitu ya. Jadi anggap ini level kepemimpinan ya, yang mulai dari 0 ya, 1 mungkin, 2, 3, 4, 5, mungkin sampai 6 nanti gitu ya. Sampai naik terus. Anda kan ingin jadi pemimpin yang naik terus kan ya, menjadi orang pribadi yang terus meningkat di dalam kehidupan Anda. Nah, mungkin yang 0 ini level jemaat ya. Jemaat yang mungkin belum aktif, belum melayani, mungkin juga jiwa baru yang baru mengenal tentang Gereja Mawar Sharon. Lalu naik ke level 1, mungkin Anda
mulai melayani di GMS gitu ya, jadi volunteer, nih level volunteer. Ya. Lalu Anda naik lagi setelah udah jadi volunteer sekian lama, lalu Anda setia dengan luar biasa, lalu naik jadi mungkin Anda terlibat jadi CGL gitu ya, atau Anda dipercayakan di departemen jadi supervisor atau jadi salah satu tim koordinator atau PIC, jadi pokoknya naik jadi CGL. Kalau saya coba gambarkan dari segi CG aja paling gampang soalnya. Mungkin naik jadi coach, setelah jadi CGL dengan setia, jadi coach, ya setelah jadi coach dengan setia sudah sekian lama, naik jadi TL, lalu mungkin setelah jadi TL naik jadi gembala satelit ya saya atau gembala gereja lokal. Mungkin ada beberapa dari Anda yang terus dipakai Tuhan sehingga jadi PIC gereja satelit, Anda jadi gembala di sebuah gereja lokal dari gereja Mawar Sharon, Anda naik level. Lalu mungkin setia yang terakhir mungkin jadi gembala regional ya. Ya, jadi gembala regional yang ada di GMS, membawai beberapa gereja lokal. Jadi secara kerohanian kita bertumbuh. Dan ketika kerohanian kita bertumbuh, tentunya pemakaian Tuhan di dalam kehidupan kita juga bertumbuh. Dan ketika pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita makin bertumbuh, kita akan dipakai jadi pemimpin yang juga semakin hari semakin dipercayakan tanggung jawab yang lebih. Nah, dengan level yang kepemimpinan yang meningkat, kita bisa melihat di sini tentang hak dan kewajibannya. Nah, ketika Anda jadi jemaat, mungkin hak Anda itu jauh lebih besar, ya. Anda kalau minta, saya ini jiwa baru nih, kepengen ikut CG, bisa nggak jemput? Anda telepon CGL-nya, Anda pasti akan dilayani dengan baik. Karena mungkin Anda belum mengerti, karena Anda mungkin belum punya kewajiban juga di Gereja Mawar Sharon di tempat ini. Nah, tapi ketika Anda bertumbuh jadi volunteer, Anda akan kehilangan haknya sedikit gitu ya. Jadi Anda bisa melihat ya haknya itu dari yang besar itu jadi semakin kecil, jadi semakin berkurang dan yang ditambah apa? Kewajibannya ada kewajibannya ditambah gitu ya. Jadi mungkin ketika Anda udah jadi volunteer atau Anda udah jadi sponsor gitu ya di CG, Anda bilang kepada pemimpin Anda, tolong dong jemput saya. Kamu nih udah sponsor. Kamu nggak boleh lagi untuk dijemput-jemput, tapi sekarang kamu harus jemput. Kalau dulu mungkin ya nggak harus bawa makanan, tapi sekarang kamu udah sponsor, kamu harus bawa makanan ya. Nah dulu kalau ikut game ya ikut aja. Nah karena udah sponsor, udah kamu jangan cuma diem aja, kamu juga bisa atur game dan segala macam. Jadi ada hak-hak yang hilang dan ada kewajiban yang ditambah. Nah, semakin Anda naik levelnya, Anda lihat ya, ketika Anda jadi CGL, haknya dikurangin lagi. Haknya semakin dikit lagi dan kewajibannya semakin banyak. Ya, Anda harus menyiapkan firman, Anda harus memastikan teleponin orang untuk follow up dan segala macam gitu ya. Jadi haknya juga berkurang dan kewajibannya semakin bertambah. Dan semakin naik, Anda bisa lihat ya, semua haknya itu semakin hilang. Anda bisa lihat, dan kewajibannya semakin bertambah. Semakin naik ke atas, Anda bisa lihat ya di diagram ini, di gambar ini, kewajibannya makin bertambah, dan haknya makin berkurang. Begitulah model kepemimpinan yang ada di Gereja Mawar Sharon. Kami percaya ketika kita semakin hari dipakai Tuhan dan semakin dipilih untuk jadi pemimpin yang puncak atau pemimpin yang lebih tinggi jabatannya, kita harus semakin rendah. Kita harus kehilangan semua hak-hak kita dan kita harus punya rasa tanggung jawab yang lebih untuk bisa melayani jemaat dengan baik. Jadi kalau Anda lihat ini ya, kok susah banget ya? Ya memang susah. Kok tanggung jawabnya besar banget? Ya memang tanggung jawabnya besar banget gitu ya. Tapi saya percaya pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita itu reward-nya adalah dari Tuhan sendiri. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, bukan dari orang-orang yang kita pimpin, tapi reward kita sebagai seorang pemimpin, datangnya itu dari Tuhan. Dan ketika Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan pasti memberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi ketika kita naik level,
Ya, kita harus menjadi pelayan. Pelayan untuk setiap orang-orang yang kita pimpin. Jadi pertanyaan saya yang kedua buat Anda, Bapak Ibu sekalian. Tadi kan saya tanya, siapa yang mau dipakai Tuhan? Saya tahu semuanya tadi angkat tangan. Nah, ketika saya gambarin ini, siapa di sini yang masih kepengen dan semakin rindu dipakai Tuhan lebih lagi? Coba lambaikan tangan Anda atau acungkan jempol gitu ya. Nah, ya itu luar biasa. Bahkan atau mungkin ada yang berpikir, aduh jangan kok kayaknya berat banget. Ya nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu ya. Karena saya percaya Tuhan akan berkati kita dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi kita lihat, semakin Anda naik, semakin Anda ingin diurapi Tuhan, kita harus jadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia memberikan contoh kepemimpinan pelayan yang itu seperti apa. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi dia mau merendahkan dirinya, melayani murid-muridnya yang seharusnya levelnya jauh sekali di bawah dia. Jadi ketika Anda semakin diangkat Tuhan, semakin tinggi, semakin diurapi Tuhan, semakin posisinya di Gereja Mawar Sharon semakin hebat, makin luar biasa. Disitulah kita menunjukkan hati kita untuk tetap terus merendah dan melayani orang-orang yang kita layani dengan segenap hati kita. Amin ya. Setuju ya semuanya ya? Deal sama saya. Nanti Tuhan akan pakai lebih lagi dan bulatkan tekad. Anda mungkin bisa tulis komitmen di Alkitab Anda, di buku harian Anda, di jurnal Anda. Tulis ya. Saya tulis juga. Di buku harian saya tulis. Semakin Tuhan pakai saya akan semakin merendah. Semakin Tuhan mengurapi saya semakin mencintai dan mendahulukan jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Jadi ketika kita punya prinsip seperti demikian, saya percaya Tuhan akan mengurapi kita lebih dahsyat lagi. Oke, jadi yang pertama tadi yang penting banget adalah kita harus punya motivasi yang benar sebagai seorang pemimpin. Untuk bisa melayani, untuk bisa memberkati orang-orang yang kita pimpin, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk bisa memberikan sesuatu. Yang kedua, untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu menjadi teladan. Ya, karena pemimpin itu dilihat. Saya baru beberapa hari lalu ketemu dengan satu orang jemaat, saya tanya, dia memberikan komen, Komil, anak saya kenal Komil loh gitu ya. Oh ya, kenal di mana? Anak saya jemaat di GMS Singapura gitu ya. Wah, saya nggak pernah ke Singapura gitu ya. Ternyata anaknya follow saya lewat Instagram, lalu mungkin sering lihat mungkin acara-acara di YouTube atau di Zoom lewat acara yang mungkin ada di gereja kita. Saya nggak kenal, jadi saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi ternyata dia itu memperhatikan. Ya, dan dia make komen begini, ya namanya juga gembala, Komil gitu ya, namanya juga pemimpin, pastilah semua orang melihat kepada pribadi tersebut. Ya, jadi apapun posisi Anda hari ini, mungkin Anda nggak merasa Anda diperhatikan orang lain, tapi kepemimpinan itu selalu ada di atas, dan kalau ada di atas mudah sekali dilihat. Jadi pastikan ketika orang melihat Anda, yang dilihat adalah teladan. Yang dilihat adalah hal-hal yang membawa kemuliaan buat Tuhan, membawa berkat buat orang tersebut. Jangan menjadi batu sandungan, sehingga ketika Anda diangkat jadi pemimpin, Anda memastikan diri Anda itu benar-benar jadi berkat, jadi surat Kristus yang terbuka, sehingga orang bisa melihat Yesus di dalam kehidupan Anda. Nah, untuk itu kita perlu menjadi teladan. Nah, bagaimana sih caranya kita menjadi pemimpin yang menjadi teladan buat kita semua, buat jemaat yang kita pimpin? Nah, itu diberikan panduan oleh Rasul Paulus di 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Bunyinya begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, garis bawahi perkataanmu, dalam tingkah lakumu, garis bawahi tingkah lakumu, dalam kasihmu, garis bawahi kasihmu, dalam kesetiaanmu, garis bawahi dan highlight ya kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, garis bawahi juga kesucian. Jadi
Paulus memberikan pedoman, memberikan nasihat, memberikan wejangan buat Timotius yang masih muda. Tapi saya percaya pesan ini bukan hanya untuk orang muda, tapi orang yang rindu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan ini panduan yang luar biasa banget. Dan saya berusaha dengan segenap hati saya untuk bisa menjadi teladan di dalam 5 hal ini. Yuk kita bahas satu-satu 5 hal ini apa aja tadi ya. Yang pertama dikatakan di sini, kita harus jadi teladan di dalam perkataan. Ya, perkataan itu luar biasa. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 2 bunyinya demikian. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Di Yakobus ini katakan memberikan peringatan kepada kita semua. Di situ specifically ditulis tentang guru, tapi bukan hanya guru. Tapi saya percaya kalau Anda menjadi seorang pemimpin, salah satu tugas dari seorang pemimpin juga adalah mengajar. Jadi harus bisa memainkan peranan sebagai guru tadi gitu ya. Di dalam perkataan kita itu tergantung pengajaran-pengajaran yang begitu kuat. Apalagi kalau Anda dipilih jadi CGL, dipilih jadi coach, dipilih jadi tim leader, atau nanti jadi gembala lokal atau gembala regional, tentunya di dalam lidah ini ada pengajaran-pengajaran yang harus keluar dan pengajaran itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita harus hati-hati menjaga perkataan yang keluar dari lidah bibir kita. Ini bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu kita perlu mendisiplinkan diri kita dengan apa yang keluar dari mulut kita. Saya percaya yang keluar dari mulut kita itu tergantung apa yang masuk di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kalau yang masuk adalah kebenaran firman Tuhan, saya percaya juga yang keluar juga adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau yang masuk adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan iman, saya percaya juga yang keluar juga adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh dengan iman. Tapi kalau yang masuknya sampah, tentu saja yang keluarnya juga sampah. Kalau Anda masuknya kata-kata kasar, tentu saja yang keluar juga kata-kata kasar. Jadi untuk menjaga perkataan kita ini, yang keluar dari lidah bibir kita itu perkataan yang membangun iman, kata-kata yang memberikan encouragement, membangkitkan semangat, dan juga kata-kata pengajaran untuk bisa mengurapi, untuk bisa mendidik seseorang. Anda perlu memasukkan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan Anda. Anda perlu baca buku-buku, bukan hanya Alkitab, tapi buku-buku yang bisa memberkati Anda dan mengurapi, menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar Anda. Jadi, ketika kita menjadi pemimpin, pastikan kata-kata yang keluar itu kata-kata yang membangun. Kata-kata yang bisa memberikan nasihat. Kata-kata yang bisa memberikan penghiburan. Ya, kata-kata yang bisa menghargai dan juga memuliakan Tuhan kita. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang keluar dari lidah bibir kita. Karena yang keluar dari lidah bibir kita bukan hanya berkuasa, tapi orang lain itu melihatnya, sehingga kita harus jadi teladan di dalam setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kita ini. Ya, jadi kita mari sepakat, Bapak Ibu sekalian tempat ini, coba dilihat lagi kalau kata-kata keluarnya itu apakah kata-kata yang membangun, apa kata-kata yang benar-benar merendahkan orang, kata-kata yang mungkin membuat orang down, apa kata-kata yang membuat orang kecewa. Ya, pastikan tidak yang negatif, tapi yang positif. Tidak yang mematahkan semangat, tapi yang membangkitkan semangat. Tidak yang mematahkan iman seseorang, tapi bisa membangun iman seseorang menjadi bangkit dan juga bersemangat. Nah, kata-kata bukan hanya tercermin dari lidah, apa yang keluar dari lidah bibir kita ya.
hari-hari ini karena sosial media juga itu berbicara dengan kuat di dalam kehidupan kita semua. Jadi pastikan juga apa yang Anda posting di sosial media itu jadi berkat, jadi pengajaran yang baik, jadi contoh, jadi teladan, sehingga kita semua itu jadi pemimpin yang benar-benar bisa dilihat dari apa yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita, itu semua menuju kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, harus jadi teladan di dalam perkataan kita. Yang kedua, harus jadi teladan di dalam tingkah laku kita. Seorang pemimpin harus menunjukkan sopan santun. Bukan hanya sopan karena kita menghargai, tapi kita juga mencintai jemaat Tuhan. Jadi pemimpin itu harus jadi terang dan jadi garam dunia. Nah, garam dan terang itu punya fungsi yang berbeda. Apa bedanya sih, Komil, garam dan terang ya? Kalau terang itu menerangi, terang itu punya kuasa, terang itu pasti kelihatan gitu ya. Artinya di dalam setiap tindakan kita itu harus jadi terang, jadi contoh, jadi teladan sehingga membuat orang itu bisa bertobat karena mungkin dari tingkah laku kita itu jadi kesaksian yang luar biasa. Contoh, ada teman-teman Anda mungkin suka mabuk-mabukan, suka dugem, dunia malam, lalu Anda tampil, datang itu berbeda dengan mereka. Yang mereka gelap hidupnya, tiba-tiba Anda datang dengan dengerin lagu pujian, mereka baca buku yang mungkin nggak benar, Anda baca Alkitab. Jadi beda banget ya kesaksiannya. Kalau di dalam pekerjaan yang lain ambil jalan pintas untuk bisa menipu, untuk dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan Anda bisnisnya jujur banget, Anda melakukan sesuai dengan kebenaran firman, itu kan tindakan perilaku yang berbeda. Nah, itu artinya Anda jadi terang. Ya, Anda di situ jadi berkat buat orang-orang di sekitar Anda karena terang yang Anda lakukan itu menyinari kegelapan sehingga kegelapan itu akhirnya bisa mengubah yang gelap tadi ikut menjadi terang di dalam pergaulan Anda, di dalam kehidupan Anda semua. Jadi ada tindakan yang kita lakukan untuk bisa menjadi terang. Yang kedua, tadi saya katakan untuk bisa jadi garam. Nah, garam ini beda sama terang. Kalau terang itu kelihatan, dari tindakannya itu bisa membuat orang lain bertobat. Nah, kalau garam ini tidak kelihatan. Garam ini kalau di makanan kan nggak mungkin kelihatan gitu ya. Tapi garam tugasnya, kalau di dalam makanan itu fungsi garam itu untuk bisa menambah rasa. Memperenak makanan yang ada, yang disajikan. Nah, itu juga peranan dari garam. Nah, gimana sih tindakan kita itu kalau jadi garam dunia? Artinya, Anda secara halus, secara tidak kelihatan gitu ya, tapi kesaksian kehidupan Anda itu jadi berkat dan jadi teladan, sehingga orang kepengen dan rindu untuk bisa menjadi seperti Anda. Kalau terang itu dengan terang-terangan menginjil, itu bagus banget. Itu harus dijalankan. Saya jalankan juga hidupan saya jadi terang dan jadi garam dunia. Saya berkhotbah, saya membagikan firman, saya tidak takut, saya hidupnya jujur, hidupnya benar, melakukan semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga orang bisa melihat tingkah laku saya secara nyata. Tapi secara tidak nyata pun saya juga di belakang layar menunjukkan gaya hidup yang orang lain juga, yang saya jalanin sebenarnya menurut saya ya biasa saja, tapi itu jadi berkat buat orang banyak. Saya kasih contoh ya, saya beberapa waktu lalu tuh rindu, orang tua saya belum kenal Tuhan, dan saya rindu mereka berdua itu kenal Tuhan. Dan saya menginjil sama mereka, saya tunjukkan gaya hidup atau tingkah laku, perilaku yang beda banget dengan saya yang dulu. Sebelum bertobat, saya itu mungkin rebel, saya mengeluarkan kata-kata kasar, saya itu nggak pernah nurutin orang tua. Tapi ketika saya bertobat gitu ya, saya mulai menunjukkan perilaku sebagai seorang Kristen yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya menginjil kepada kedua orang tua saya. Tapi ternyata Injilnya ditolak terus gitu ya. Ditolak sama mereka, tapi saya dengan sabar terus menginjil.
Nah, sampai suatu hari saya ajak kedua orang tua saya ke gereja. Waktu itu anak saya yang pertama ingin didedikasikan di rumah Tuhan. Saya undang kedua orang tua saya, yang selama ini saya ajak gereja nggak mau gitu ya. Tapi saya bilang, hari ini ayo mami, papi ke gereja yuk. Karena hari ini Chloe, anak saya yang pertama, ingin didedikasikan di rumah Tuhan. Dan mereka setuju gitu ya, mereka setuju dan mereka datang ke rumah Tuhan. Dan di tengah ibadah, hamba Tuhan yang melayani hari itu mengajarkan pengajaran tentang pertobatan. Dan saya berdoa terus di sepanjang ibadah, dan saya berdoa, walaupun ada keraguan di hati saya. Kenapa? Sudah diinjili berkali-kali, ya saya udah jadi terang lah buat keluarga saya. Berkali-kali saya membagikan kebenaran firman Tuhan, tapi kok rasanya mereka nggak bertobat gitu ya. Tapi saya terus percaya dan berdoa. Nah, di akhir dari firman, hamba Tuhan itu melakukan altar call. Dan tanpa saya duga, tanpa saya sangka, kedua orang tua saya itu mengangkat tangan dan terima Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Saya senangnya banget hari itu gitu ya. Dan mereka maju ke depan, didoakan. Mama saya bahkan sampai jatuh didoakan gitu ya. Sampai harus dilayani oleh Asyir yang bertugas hari itu. Nah, selepas dari acara gereja, pulang dari gereja, kami kumpul di rumah saya. Dan saya ngobrol dengan mama saya. Saya tanya, Mami, waktu tadi di ibadah, kok Mami bisa angkat tangan? Ya, kok Mami mau terima Tuhan? Terus saya tanya, apakah Mami ngerti ini firman-Nya seperti apa? Ya, saya mau memastikan keselamatannya itu full gitu ya Bapak Ibu sekalian, yakin, benar-benar yakin. Lalu Mami saya katakan, enggak sih, firman Tuhannya Mami nggak ngerti gitu ya. Karena Mami saya sederhana sekali, kebetulan hamba Tuhan hari itu berkhotbahnya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mami saya nggak ngerti bahasa Inggris, jadi dia khotbahnya kadang ngerti, kadang enggak gitu ya. Jadi miss a lot of point gitu ya. Jadi tahu kan. Jadi kebanyakan poin-poinnya dia nggak ngerti gitu ya. Nah, khotbahnya kayak gitulah kurang lebih. Nah, terus saya tanya, apakah Mami menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan sehingga hadirat Tuhan itu yang menjamah hati Mami? Terus dia jawab, enggak juga, lagunya nggak ngerti. Dia, oh ya benar juga, karena saya perhatikan selama di gereja dia cuma lihat kiri kanan. Waktu pujian penyembahan kayaknya nggak ngerti apa-apa, karena pertama kali datang ke gereja, Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang membuat Mami ini mau maju ke depan? Saya tanya gitu kan, karena saya bingung, firman-Nya bukan gitu ya, lewat pujian juga bukan, lewat mana nih Roh Kudus bisa bekerja di dalam kehidupannya. Lalu dia cerita gini, semalam sebelum Mami Papi ini akhirnya membuat keputusan untuk bisa datang dan ke gereja, sebenarnya Mami udah lama sebenarnya pengen ke gereja. Oh, saya surprise karena selama ini saya injilin, dia tidak mau terima Tuhan. Tapi kok ini bisa pengen ke gereja? Terus Mami saya cerita lebih lanjut. Iya, karena ketika kita lihat gaya hidup kamu dan keluarga kamu, gitu ya, dia dibandingkan dengan adik-adik saya, kok kamu hidup kok rasanya happy sekali, kata dia. Kok kayaknya tidak ada masalah. Walaupun Mami tahu mungkin kamu juga ada masalah keuangan, ada masalah di dalam pekerjaan, ada masalah keluarga. Tapi keluarga kamu ini beda banget ya dengan keluarganya adik-adik kamu atau saudara-saudara kamu yang lain. Nah, Mami kepengen punya seperti apa yang kamu punya. Mami kepengen punya kebahagiaan, Mami pengen tetap hidup nanti di masa tua ini punya apa yang seperti keluarga kamu punya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, tanpa saya sadari, papi mami saya itu memperhatikan gaya hidup saya, tingkah laku saya, perilaku yang saya lakukan sehari-hari tanpa saya sadari. Dan ketika saya dengar cerita itu, saya kaget sekali, ya. Dan disitulah mereka akhirnya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena firman Tuhan yang disampaikan oleh hari itu, tapi firman Tuhan yang keluar dari kehidupan kita yang dinyatakan dalam sehari-hari. Sebagai seorang pemimpin,
Anda harus mencerminkan Kristus. Setiap hari ada orang yang memperhatikan Anda. Baik mereka yang sudah terima Tuhan, jemaat Anda, atau mungkin karyawan Anda, orang-orang yang di dekat Anda, saudara-saudara Anda, orang tua Anda, yang memperhatikan Anda dari jauh, dan di situ sebenarnya Anda sedang diuji, tapi Anda nggak tahu Anda sedang ujian. Tingkah laku kita sebagai seorang pemimpin itu diperhatikan. Oleh sebab itu, pastikan Anda bisa membawa diri Anda dan menjadi representasinya Kristus di dalam komunitas dan di dalam keluarga atau di dalam tempat pekerjaan Anda. Hari ini kita ambil komitmen, apapun yang saya lakukan, saya harus menyadari saya ini duta besarnya Kristus. Oleh karena itu, karena kita adalah duta besarnya Kristus, apa yang kita lakukan itu bukan hanya membawa diri kita sendiri, tapi apa yang kita lakukan itu membawa Tuhan, membawa gereja Mawar Sharon, membawa connect group, ya, atau membawa pelayanan, departemen pelayanan yang dipercayakan untuk Anda bisa tangani hari ini. Jadi pastikan hidup Anda itu jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar Anda. Amin. Nah, Anda diberkati, ya kita terus ya. Poin yang ketiga adalah untuk menjadi berkat atau menjadi teladan di dalam kasih kita. Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31 bunyinya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi, yang pertama, kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada sesama. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kita harus menjadi teladan. Di situ dikatakan harus mengasihi Tuhan tuh seperti apa? Dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatan, dengan segenap keberadaan kita semua, dengan semua segenap yang kita miliki, dengan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita harus menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi, menjadi teladan di dalam kasih, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus menunjukkan kasih Anda kepada Tuhan. Di dalam sehari-hari, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda mencintai Tuhan, mendahulukan Tuhan di semua agenda atau di semua jam-jam kehidupan Anda. Orang-orang bisa melihat bahwa Anda mencintai Tuhan mungkin dengan cara Anda membaca firman, menyembah Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, memberikan persembahan buat Tuhan, dan apapun itu juga Anda bisa tunjukkan kasih Anda kepada Tuhan itu seperti apa. Kasih itu bisa ditunjukkan dengan apa yang Anda lakukan, atau juga dengan kesetiaan yang Anda tunjukkan. Ya, Anda setia melayani Tuhan, walaupun banyak sekali tantangan, banyak sekali mungkin cobaan, banyak sekali godaan, banyak sekali masalah yang datang, tapi Anda fokus dan bisa menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan Anda. Di situ orang-orang akan bisa melihat kasihnya itu, kasih Tuhan, kasih Anda kepada Tuhan itu seperti apa. Jadi Anda harus jadi teladan ya, untuk bisa mencintai Tuhan. Sehingga pengikut Anda, orang-orang yang dipercayakan untuk Anda pimpin itu bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Lalu yang kedua, untuk bisa belajar kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama itu saya bagi dua lagi ya. Kasih kepada jemaat Tuhan dan juga kasih kepada pemimpin-pemimpin. Orang harus bisa melihat bahwa Anda mengasihi orang-orang yang ditaruh di sekitar kehidupan Anda. Keluarga Anda, orang-orang yang hari ini Anda gembalakan, Anda pimpin, Anda bisa melihat, perhatian yang khusus, memberikan ucapan selamat ulang tahun, happy anniversary, telepon, bukan hanya kalau perlu telepon gitu ya, tapi ketika ada hal-hal penting, hal-hal yang teman-teman Anda mungkin di sekitar Anda rayakan, Anda juga ikut happy, bersemangat gitu ya, itu juga jadi berkat. Ya,
ketika ada yang ulang tahun, bukan hanya kasih ucapan, tapi juga kasih kado, ya, tapi juga mendoakan. Itu hal-hal yang kecil-kecil yang Anda harus perhatikan untuk menjadi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan lebih lagi, supaya orang melihat kasih Kristus itu penuh dalam kehidupan Anda, dan ketika kasih Kristus itu penuh dalam kehidupan Anda, kasih Kristus itu melimpah keluar untuk bisa memberkati orang-orang yang Anda pimpin. Jadi, pastikan Anda bisa mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda. Yang kedua juga tadi, tunjukkan kepada pemimpin. Ya, bagaimana Anda menghargai pemimpin Anda, bagaimana Anda juga berdoa buat pemimpin Anda, bagaimana Anda memperhatikan dan mendukung visi gembala Anda. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian hari ini. Kasih itu harus ditunjukkan. Kasih itu bukan hanya harus diucapkan. Kita sebagai orang timur mungkin ngucapin aja jarang gitu ya. Tapi belajar untuk mengucapkan I love you atau aku sayang, aku peduli. Mungkin juga kalau I love you kan juga pada pasangan gitu ya. Kepada pasangan, kepada anak. Itu juga perlu ditunjukkan kepada keluarga kita mencintai. Tapi kalau mungkin kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang pemimpin-pemimpin tentunya gitu ya. Kita bisa katakan, aku dukung visimu, aku mengasihimu dengan kasihnya Tuhan. Aku pasti akan support ya semua kegerakan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu gitu ya. Kepada orang-orang yang kita pimpin, aku mengasihimu dengan kasih Tuhan. Ayo kamu ada kebutuhan apa? Koko dukung, Cece dukung. Pokoknya kita akan dukung semuanya apa yang kau lakukan supaya kamu bisa berhasil, supaya kamu ini benar-benar ketemu panggilan Tuhan yang luar biasa. Jadi kasih ini ditunjukkan lewat perkataan kita dan juga lewat tindakan kita yang nyata, ya. Amin. Jadi kita harus jadi teladan. Bukan hanya di dalam perkataan, tapi teladan dalam tingkah laku, ya, manners, dan yang ketiga tadi di dalam kasih. Dan yang keempat, kita harus jadi teladan di dalam kesetiaan. Jadilah orang yang setia. Ketika Anda dipercayakan sebuah pelayanan tertentu, jangan pindah-pindah. Lagi susah, Anda pindah. Kalau mau pindah, pindahlah ketika sukses. Pindahlah ketika berhasil. Pindahlah ketika apa yang dipercayakan dalam kehidupan Anda itu sedang maju-majunya. Lalu Anda lepaskan kepada orang lain yang mungkin sudah Anda latih untuk bisa menjadi berkat atau menjadi pemimpin berikutnya. Tapi ketika kita sedang menghadapi tantangan, justru disitulah kita menunjukkan kesetiaan yang sungguh-sungguh ketika kita melakukan pekerjaan itu. Jadi apapun juga Anda lakukan di dalam pelayanan, Anda harus setia. Di dalam pekerjaan juga Anda harus tunjukkan Anda orang yang setia. Dan juga di dalam rumah tangga, khususnya buat Anda yang sudah menikah, Anda harus jadi pemimpin yang setia. Setia kepada pasangan Anda, setia kepada anak-anak Anda, untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Nah, Anda bisa jadi teladan ketika Anda menunjukkan kesetiaan itu yang luar biasa. Saya masih ingat suatu hari waktu masih umur 20 ya, jadi beberapa waktu yang lalu, saya dipercayakan untuk bisa memimpin sebuah persekutuan. Dan persekutuan itu memang beberapa dari teman-teman kami, kita mulai bersama-sama. Jadi ada 5 anak muda, tapi salah satunya saya gitu ya. Dan kita merintis sebuah gereja di kota Chicago waktu itu. Nah, kota Chicago itu kurang lebih 2,5 jam dari kota di tempat saya kuliah. Jadi setiap hari Sabtu saya datang ke sana, melayani untuk minggunya ibadah gitu ya. Jadi setiap weekend begitu. Lalu minggu kita pulang, kembali lagi ke kampus kita. Nah, suatu hari ada ibu-ibu jemaat kami di sana, dan saya ngobrol-ngobrol. Saya tanya sama ibu ini, "Tante, saya mau nanya nih ya, kita ini semua masih muda-muda, umurnya 19, 20, yang mimpin pujiannya kita, yang bawain firman juga kita, tapi jemaat yang kita pimpin itu kebetulan kebanyakan lebih tua, lebih senior dari kita. Ada yang anaknya udah sebesar saya juga waktu itu umurnya, dan mereka ada yang kuliah ambilnya S3, kita masih S1. Jadi orang-orang yang udah lebih senior, lebih punya posisi, orang-orang yang sudah bekerja, kita masih kuliah. Jadi lagi ngobrol asik-asik, hari itu saya tanya, Tante,
Tante kok mau ya ibadah di persekutuan ini, padahal yang mimpin semuanya anak-anak ingusan nih, saya bilang gitu ya, anak-anak yang masih muda gitu ya. Terus dia jawab begini, saya pikir harapan saya tuh dia jawabnya gini, ya karena firman Tuhannya membangun, karena pujian-pujiannya itu mengurapi gitu ya, karena wah pokoknya fellowship-nya asik. Saya pikir begitu. Saya juga pikir mungkin jawabannya karena saya datang ke sini saya bertumbuh, saya didoakan dan doa saya dapat jawaban. Nah, saya pikir begitu ya, tetap ternyata enggak gitu ya. Dia jawabnya begini, saya sebenarnya datang ke sini karena saya kasihan lihat kalian. Jadi nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Loh kenapa kasihan tante gitu ya? Iya kalian ini udah 2,5 jam ya, datang nyetir jauh-jauh hanya untuk ketemu kita, hanya untuk bisa ibadah di tempat ini. Tante kasihan sama kalian gitu ya. Karena apa? Karena udah jauh-jauh berkorban begitu banyak dan harus masih kuliah, kalian datang pakai uang sendiri lagi, bensin gak pernah di-reimburse gitu ya, segala macam gitu ya. Tapi kalian tulus, kalian setiap minggu datang untuk bisa memberkati kita semua. Ya tante kasihan ya tante datang gitu ya. Jadi saya pikir bukan karena kata-kata kita, bukan karena firman Tuhan, karena memang saya tahu mungkin hari itu pembawaan firman saya mungkin masih terbatas, kemampuan saya apalagi memimpin pujian, wah nggak ada deh, nggak ada talentanya. Tapi kita setia, kita orang muda yang setia, yang mau bayar harga. Yang setiap minggu datang, komit kepada Tuhan, dan komit untuk mencintai semua jemaat yang dipercayakan. Dan kesetiaan itu ternyata dilihat. Ketika kita setia melayani, walaupun talenta rasanya kurang gitu ya, talenta rasanya kurang pas hari itu, belum berkembang seperti apa, tetaplah setia. Karena kesetiaan juga dilihat orang. Kesetiaan juga tentunya dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan reward kepada orang-orang yang setia. Hari ini kalau Anda sedang melayani Tuhan, jangan give up, jangan menyerah. Hari ini terus layani dengan setia. Rasanya kok kayaknya tempatnya salah. Udah lakukan aja dengan setia. Karena sesuatu yang dilakukan dengan kesetiaan itu mendatangkan berkat. Lalu saya ngomong sama tante itu, terima kasih ya tante ya, karena tante sudah mau datang ke tempat ini. Terima kasih untuk memberikan reward buat saya, menghargai kami ketika datang beribadah bersama-sama dengan kami. Saya lihat tante itu, terima kasih ya tante terus doakan kita supaya kita ini semakin hari semakin diberkati Tuhan sama-sama. Dan tanpa terasa Bapak Ibu sekalian, 20 tahun, 25 tahun sudah berlalu gitu ya. Dan hari ini saya masih melayani di rumah Tuhan. Dan saya masih setia melayani Tuhan. Dan doa tante itu sampai sekarang masih menjadi berkat dalam kehidupan saya. Dan bahkan percakapan kita yang sederhana itu terus merema dalam kehidupan saya. Saya akan jadi orang yang setia, saya ingin diberkati Tuhan lewat pelayanan saya. Dan hari ini Tuhan masih pakai saya. Karena saya setia. Jadi pastikan Anda setia melayani Tuhan, dan saya tahu Tuhan akan mengurapi pelayanan Anda, kehidupan Anda dengan luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, jadi teladan dalam apa? Kesucian. Ya. Ketika Anda jadi pemimpin, ikut Tuhan, Anda perlu yang namanya integritas. Kita sebagai pemimpin itu selalu di puncak, selalu ada di atas, orang lain melihat. Nah, tapi apa yang terjadi di belakang layar seringkali tidak terlihat. Hari ini kita banyak mendengar, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang tidak jadi teladan, yang jatuh karena dosa, karena pelanggaran, karena tidak punya karakter yang benar. Saya berdoa untuk semua pemimpin yang ada di Gereja Mawar Sharon, itu tidak ada satupun yang jatuh. Tapi punya integritas yang benar, punya karakter yang benar di dalam Tuhan. Jadi pemimpin, menjadi pemimpin harus sama, baik di depan maupun di belakang layar. Jangan di mimbar, itu bagus banget, tapi di belakang layar itu kok nggak seperti aslinya ya. Nggak seperti yang dikhotbahkannya. Saya punya prinsip di dalam kehidupan saya, kalau saya belum menjalani
prinsip kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan saya tidak akan mengkhotbahkannya. Jadi apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan, saya harus memastikan itu jadi berkat di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan keluarga saya, di dalam kehidupan orang-orang yang yang ada di dekat kita. Ketika Anda punya prinsip seperti demikian, saya percaya pelayanan Anda itu pasti akan diberkati dan diurapi. Susah banget ya komilnya, susah. Saya sendiri juga struggle. Kadang khotbah tentang hubungan, tentang relationship sama pasangan kita, sama istri gitu ya. Saya sendiri, aduh kayaknya ini berat untuk bisa khotbah hal seperti ini. Karena saya juga punya struggle mungkin di area itu. Khotbah dengan anak, kayaknya berat nih. Khotbah tentang ini. Tapi saya memastikan supaya semua aspek-aspek ini itu tercover. Bukan berarti saya pemimpin yang sempurna, bukan. Ada firman-firman Tuhan yang harus menusuk saya dulu, yang harus mengubah hati saya terlebih dahulu sebelum saya bagikan untuk orang-orang lain. Jadi pastikan Anda menjadi pemimpin yang punya integritas yang tinggi. We see weak, what you see is what you get. Itu prinsip saya. Ya. Apa yang orang lihat dalam kehidupan saya, baik di sosial media, baik di depan layar, baik di depan mimbar, itu sama dengan apa yang di belakang. Saya tidak menjadi pemimpin yang munafik, tapi pemimpin yang punya kelemahan. Saya siap untuk dibentuk, saya siap untuk diproses, saya siap bertanggung jawab untuk setiap hal-hal yang saya ucapkan dari tindakan yang saya lakukan. Jadilah pemimpin yang punya integritas yang seperti demikian. Saya percaya Anda pasti akan diberkati. Amin. Jadi inilah yang kita harus lakukan untuk menjadi pemimpin di Gereja Mawar Sharon. Punya motivasi hati yang benar dan juga yang kedua, punya teladan hidup yang benar. Saya percaya Anda diberkati. Hari ini mari kita tundukkan kepala. Kita tutup pengajaran ini dengan firman Tuhan. Dengan doa-doa yang luar biasa. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hamba-Mu memberkati mereka. Jadikan mereka kepala dan bukan jadi ekor. Hari ini Kau operasi hati mereka. Sehingga mereka punya motivasi yang benar di dalam hidup mereka ketika mereka menjadi pemimpin di Gereja Mawar Sharon. Jadikan mereka pelayan-pelayan Tuhan. Pakai hidup mereka dan urapi mereka. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus untuk teladan hidup yang baik Tuhan dari kehidupan mereka. Mungkin mereka jauh dari sempurna. Tapi Engkau yang akan menyempurnakan karya-Mu ya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Jadikan mereka ya Tuhan, orang muda yang dipakai Tuhan. Orang tua yang menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang di sekitar mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati melalui pengajaran Pak Mil. Yang diberkati, angkat tangannya, saya mau lihatnya. Ya, puji Tuhan, banyak sekali angkat tangannya. Oke, jadi saya percaya kita harus selalu menjadi teladan, walaupun kita hari ini belum menjadi pemimpin, tapi kita selalu ada orang di sekitar kita yang melihat gaya hidup kita, cara hidup kita, terutama yang sudah jadi CGL sponsor, selalu ingat menjadi teladan yang baik, kita selalu menjadi teladan, kita selalu dilihat oleh orang-orang di sekitar kita ya. Oke, selanjutnya syarat kelulusan MSc ini yaitu harus mengikuti semua kelas MSc. Di MSc 3 ini ada 5 kelas ya. Dan apabila Bapak Ibu ada kelas yang kelas yang tidak terikuti, ada materi yang tidak terikuti karena berhalangan, boleh mengikuti di angkatan selanjutnya, hanya di materi yang terskip atau yang tidak terikutin dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, jadi hanya mengulang di materi yang terskip saja. Oke. Kemudian diharapkan Bapak Ibu juga
pada setiap pertemuan di Zoom mengikuti kelas tetap berpakaian rapi dan sopan ya. Kemudian